Salve Fratres. Mari kita bincang-bincang sedikit tentang Konsili Nicea saat gereja menolak Tuhan yang diciptakan. Pada tahun 325 Masehi, gereja Katolik berkumpul di kota Nicea untuk membela iman, bukan untuk menciptakan agama baru, bukan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan seperti yang dituduhkan kaum muslim atau kaum skeptik modern, tapi untuk menegaskan satu hal yang sudah dipercaya sejak para rasul, bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan bukan diciptakan. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu bisa dipertanyakan, termasuk iman itu sendiri. Tapi jika iman tidak berpijak pada kebenaran objektif, maka yang kita miliki bukanlah iman, melainkan opini kolektif yang bisa diubah dengan tren dan opini publik. Inilah yang membuat Konsili Nicea begitu penting. Di saat ajaran sesat Arianisme mulai menyebar, mengatakan bahwa Yesus hanyalah ciptaan, bahwa ada waktu ketika ia tidak ada, para uskup dari seluruh penjuru kekaisaran Roma berkumpul untuk berkata, no, tidak. Gereja tidak akan membiarkan Kristus direduksi menjadi sekedar makhluk yang mulia, karena jika Kristus bukan Allah sejati, maka keselamatan kita adalah ilusi. Arius berpikir seperti seorang rasionalis Yunan. Baginya, Bapa lebih dahulu, Putra kemudian, maka Putra pasti ciptaan. Tapi iman Kristiani tidak berpijak pada kronologi waktu, melainkan pada misteri kekal. Dalam kekekalan tidak ada sebelum dan sesudah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada dalam kesatuan kodrat yang tak terbagi. Dan disinilah Konsili Nicea berdiri tegak, bukan untuk menciptakan doktrin, tapi untuk menjaga wahyu apostolik dari kerusakan logika manusia yang terbatas. Lalu muncul suara-suara yang berkata, bukankah ini semua campur tangan politik? Bukankah Kaisar Konstantinus yang menyuruh mereka berkumpul? Ya, Kaisar memang memfasilitasi, tapi dia tidak menulis syahadat. Dia tidak mengatur doktrin. Bahkan dia sendiri baru dibaptis menjelang wafatnya. Yang memutuskan adalah para uskup. Ya. Banyak diantaranya adalah martir, bekas tahanan yang lebih memilih disiksa daripada menyangkal iman. Jadi ketika seseorang berkata bahwa Nicea hanyalah konspirasi kekuasaan, tanyakan padanya, mana yang lebih mungkin? Seorang imam yang menyangkal keilahian Kristus karena logika manusia, atau para martir yang rela mati demi iman pada Kristus sebagai Allah? Nah, ini masuk ke bagian yang ironis. Ironisnya, banyak Protestan hari ini menerima doktrin Trinitas, doktrin yang berasal dari Konsili Nicea, namun pada saat yang sama menolak otoritas konsili dan tradisi suci. Ini kontradiktif, karena jika Anda menolak Nicea, Anda pun harus menolak Trinitas. Dan jika Anda menerima Trinitas, maka Anda diam-diam sudah mengakui otoritas Gereja Katolik. Lalu bagaimana dengan Islam? Mereka berkata bahwa Yesus baru dijadikan Tuhan di Nicea. Tapi Injil Yohanes sudah menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu ditulis sekitar tahun 90 Masehi, 2 abad sebelum Nicea. Konsili Nicea tidak menciptakan iman Kristen, dia menjaganya dari kehancuran. Dan jika kita hari ini bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, itu karena pada satu titik dalam sejarah, gereja berdiri dan berkata, kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, sehakikat dengan Bapa. Itulah iman kita, bukan karena perasaan, bukan karena tafsir pribadi, tapi karena gereja telah menjaga
apa yang diterima dari para rasul, dengan darah, dengan air mata, dan dengan keberanian iman. Dan Anda yang mendengarkan ini, sadarilah, jika Anda menerima Kristus sebagai Tuhan, maka Anda sedang berdiri di atas fondasi Konsili Nicea. Maka berhentilah berpura-pura bahwa gereja tidak penting. Karena tanpa gereja, Kristus yang Anda imani hanyalah bayangan hasil tafsir pribadi, bukan Dia yang diwartakan sejak para rasul. Follow for more.